lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini kita mau ngewujudin salah satu request. Banyak sih yang request ya. Hari ini kita mau ngebahas trek. Udah lama juga nggak ngebahas. Bagi yang mau request, DM aja Instagram Gaya Berkendara atau komen di bawah ini. Dan yang belum follow Instagram kita, silahkan follow. Jangan lupa subscribe dong. Subrek. Mau lihat vlognya kayak apa? Sebelumnya bumper dulu. Sebelumnya terima kasih bagi yang udah subscribe dan nonton terus channel Gaya Berkendara. Kita akan wujudin semua request ya melalui DM, komen, dan ya udah itu aja. Tapi sabar ya, banyak banget yang request. Dari mulai seli lagi, trek. Hari ini kita mau ngebahas trek, fiksi, sepeda roda 3, sepeda anak, banyak lah. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial juga ya kan. Karena gue juga mau tahu lebih dalam tentang pergowesan duniawi, nggak cuman apa yang gue juga tahu ya. Kita panggil aja nih tamunya. Ini dia nih. Dari outfitnya udah kelihatan kan kalau dia anak Sally, ya. Tapi pelit ya kan. Bercandanya, seriusnya itu kelihatan gitu. Biar nggak kena matahari. Udah mulai. Udah mulai. Curang nih. Biar kagetan gitu, ya kan. Saya dijebak ternyata. Iya dong, ya kan. Kenalan dulu dong. Kenalan? Iya. Saya nggak datang kemana, Pak? Kemana terserah. Yang penting ke kamera. Iya. Halo, saya Angga Pradana, biasa dipanggil Angga. Terus apa lagi ya? Sehari-hari ngurusin Berkah Jaya Bike. Berkah Jaya Bike. Berkah Jaya Bike. Ada di udah sih itu aja. Udah, sepedaan paling hari-hari. Sepedahan ya? Iya, sepedaan. Oh iya bro, ini ngopi bro. Terima kasih nih dikirimin Kobah. Alhamdulillah. Ini Instagramnya. Kita tes. Oh, oke. Kobah. Itu ternyata ya. Iya. Oh, boleh Kobah. juga. Enak nih tapi beneran. Beneran enak. Minta ini dong gelas sama es batu, ini enak nih. Iya, pakai es enak. 2 ya. Biar panjang. Iya, biar ngobrol juga enak. Bro, pertanyaan standar nih, dari kapan lu sepedaan? Dari kapan? Iya. Sepedahan, mulai pertama kali sepedaan ya? Enggak, mulai lu keracunan. Keracunan. Dulu lama banget udah nyobain sepedahan tapi nggak kuat. Terus akhirnya mulai serius sepedahan, keracunan sepedahan setahun terakhir lah. Setahun terakhir ini? Tahun terakhir justru. Oh, oke. Tahun terakhir, akhirnya. Berarti lu nggak kena demam fiksi dulu? Dulu pernah 2010. Gitu. Cuman nggak kayak anak-anak yang tiap malam sepedahan kemana-mana. Tapi sempat beli gitu. Sempat. Oh, oke. Sempat. Terus tapi pada waktu itu gue lebih dalam di perskuteran justru. Vespa. Iya, jadi tahun 2005 terus Vespaan, terus kan mulai masuk 2010 fixed gear sepeda ya, waktu itu spesifik fixed gear gitu kan. Rame, gue malah main Lambretta gitu, sempat nyobain. Anak-anak Vespa pada fixed gearan, aduh udah enggak deh, gue bilang gitu, kayaknya gue nggak cocok nih sepedahan, gue skuteran aja lo, sepedaan deh gitu. Habis itu lama berhenti, lebih sering main motor. Habis itu justru di awal tahun, wah Kamsia gitu. Awal tahun kemarin? Awal tahun 2020 ya? Awal tahun tuh kita ngomong Februari, Januari. Oh, sebelum Covid berarti? Covid kan udah ada tuh akhir tahun 2019. Ya sebenarnya, cuman kan Maret. Iya Maret di sini kan. Nah cuman Januari mulai sepedaan gara-gara kegiatan gue kan sebenarnya lebih banyak di bidang event kan pada waktu itu. Karena desas-desus Covid di akhir tahun 2019, jadi di 2020 susah nih kayaknya bakal bikin event gitu-gitu. Terus akhirnya, wah event biasanya mulai tuh Q2 kan, ya bulan setelah April, setelah Lebaran lah biasanya baru mulai event rame. Akhirnya belum ada kegiatan banyak.
gue mengeluarkan lagi lah si sepeda ini dari gudang. Oh ini berarti sepeda dulu? Di Roket dulu. Oh iya. Jadi gue sebenarnya nggak beli di Roket sih, dari teman gue. Dia beli di Roket pada waktu itu, jadi sepeda gue udah gue jual buat nambahin beli Lambretta. Oh wow. Gitu. Terus Lambretta masih ada? Lambretta masih ada. Lambretta masih ada. Terus akhirnya sempat beli, udah deh taruh di gudang lama tuh, udah pindah dari gudang rumah, pindah ke truk waktu itu dari zaman Abdul Majid, pindah ke Kemang, dari Kemang balik lagi ke rumah, terus akhirnya keluar lagi di awal tahun 2020 kemarin. Terus itu seriusnya? Setengah serius. Setengah serius? Setengah serius, jadi bersepeda dari rumah gue di Lebak Bulus ke kantor gue di sini nih, Gaharu. Terus jadi itu juga bertahap banget sih. Gue sepedaan dari rumah nih ke Cipete ini kan 7 kilo kurang lebih. Itu udah ngap banget tuh. Lumayan loh 7 kilo. Iya, ngap. Balik lagi 14 Kilo. sampai 15 kilo udah cukup. Terus manjang lagi pas sebelum puasa, mulai Covid, lebih sering sepedaan malam-malam sama anak-anak kantor gue di Double D Rock itu. Sepi soalnya. Karena sepi malam. Terus sepedaan malam mulai rame, akhirnya nyari makan biasanya kan kayak gitu. Dari tadi ya Lebak Bulus Cipete udah balik lagi, terus Lebak Bulus Blok M, balik lagi manjang lagi sampai Senayan, terus manjang lagi sampai HI, akhirnya sampai Monas, balik lagi sampai Kota Tua. Jadi bertahap sih sebenarnya pada waktu itu Dengan sepeda ini? dengan sepeda ini, dan belum pakai outfit kayak gini. Oh iya? Gitu. Oh berarti dulu tuh kayak lu fun aja dulu? Iya, cuman ngisi waktu luang. Ngisi waktu luang. Ngisi waktu luang. Terus lu suka jadinya? Abis itu suka, wah mulai jarak bertambah, terus speed ada progres gitu kan. Badan lebih enak? Hah? Badan lebih enak. gitu, walaupun malam tetap ngebir. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gitu, terus ya udah bertahap. Dari yang tadinya sepedahan keluar rumah itu jam 8 pagi, itu cukup siang sih ya, sebenarnya baru keluar jam 8. Terus makin mundur setengah 8, jam 7, setengah 7. Lama-lama jam 7 selesai lu? Sekarang jam 5 udah keluar rumah. Gue Vespaan ke Cipete, ke Berkah, ngambil sepeda. Setengah 6 udah start, jam 7 udah selesai. Biasanya sih sama anak-anak jam 6 tank dari FX. Keren. Luar biasa. Kita ambil sepedanya yuk, kayak apa? Tahu nih. Buh. Mundur. Ya, bener. Gitu deh. Ya. Maaf nih sepedanya nggak dicuci. Nggak apa-apa. Sama baret-baret. Dari semua sepeda yang ada, lu kenapa milih ini, bro? Karena adanya ini. Hah? Karena adanya ini. Adanya ini? Dari seluruh sepeda di seluruh dunia kan? Iya. Iya, karena punyanya ini. Jadi gue pakai ini aja. Lu pakai yang ada? Gue pakai yang ada. Oke, Gua itu pakai masuk yang akal ada. sih. Iya. Maksudnya dibanding gue harus invest beli lagi, kalau misalnya pada waktu itu gue beli lagi, maksudnya apakah gue akan serius bersepeda atau enggak gitu. Misalnya kan pertimbangannya itu kan. Iya. Di kondisi yang seperti sekarang gitu. Akhirnya udah gue pakai yang ada. Waktu itu yang udah di-upgrade dari kondisi awal gue mulai goes lagi itu, belum pakai klit yang pasti. Pasti. Masih pakai two clip. Iya. Terus kemudian wheelset depan belum pakai head, terus handlebar masih drop bar gitu. Ini stem sama handlebar dari adik ipar gue. Terus wheelset depan dari teman, klit akhirnya beli. Akhirnya sampai ya bertahap sih pada waktu itu. Ini sepeda apa sih? Sebenarnya jenis sepedanya tuh track bike. Iya. Track bike itu sepeda yang harusnya dipakai di dalam lintasan atau di dalam track. Cuman karena bandel ya jadi kayak pembalap jalanan ya. Iya, benar. Sepeda balap dipakai di jalan. Gitu. Mungkin banyak teman-teman lebih familiar dengan sebutan fixed gear atau fiksi ya. Karena single speed. Iya, single speed. Dan bukan free wheel. Bukan free wheel ya? Bukan free wheel. Nah, udah pakai klit terus free wheel. Jadi kalau udah maju nggak bisa mundur, jadi maju aja. Maju aja terus. Sama nggak dikasih istirahat sama dia. Iya. Dan lu seneng, nggak berubah gitu dari lu? Alhamdulillah enggak sih. Nggak mau nyoba yang lain? Bukan yang nggak mau nyoba,
maksudnya jenis sepeda lain gitu Iya, ya? nggak mau mempunyai lagi. Jenis lain. Ya. Waktu itu sempat anak-anak kayak Andra terutama, Andra, Omar, Oke, waktu itu 26an mulai rame, gue sempet tertarik gitu kan, wah kayaknya seru ya punya Lucu-lucuan. punya 26an untuk lucu-lucuan buat dari rumah ke Berkah, terus baru workout pakai ini gitu misalnya. Terus gue cobain, wah oke nih buat ngambil laundry, beli makan gitu kan. Komuter aja gitu. Komuter terus sekali waktu sesaat sebelum memutuskan untuk beli pada waktu itu kita trip ke Bali itu waktu itu anak-anak Berkah Dari dari Jakarta ke Bali cuma naik mobil. kota-kota aja. Jadi kita berangkat dari Jakarta ke Bali naik HIS. Nah kita cuma mau bersepeda di Bali pada waktu itu. Oke. Gue bawa ini, Lu bawa ini. diomelin sama anak-anak. Lah? Ngapain sih? Bawa ntar susah lo mau ke Ubud apa lo ntar Oh, lo iya. tinggal. Ya udah deh, Omar minjemin gue 26-nya dia Bianchi waktu itu. Oke. Gue bawa begitu landing, begitu sampai di Bali tuh Jumat pagi kalau nggak salah kita check in istirahat bentar, sore-sore lah mau sunsetan. Ya, gue naik sih 26 itu kan, tapi ini gue bawa juga. Oh, iya, Gua bawa takut, juga? karena gue takut gue nggak cocok kan. Ternyata tidak cocok. Oh, ternyata cocok. Saya nggak mahir shifting, mindahin gear, jadi anci salah mulu. Oh iya. Karena kan mesti mindahin gigi kan. Tapi bukannya itu masalah kebiasaan doang? Apa Iya sih masalah kebiasaan, cuman kayak aduh ribet nih kayaknya ya kalau buat gua gitu. Terus ya udah besokan paginya itu kita mau ke Ubud sepedahan. Alhasil saya naik sepeda ini. Tapi emang berarti lu tahu diri lu kalau lu cocoknya pakai Iya, cocok dan mampunya ya. Cocok dan mampunya pakai si ini. Pakai fixed gear. Lu pakai ini di Bali kemana? Iya di Bali pakai ini, di Jogja pakai ini, terus bulan lalu Audax tuh kapan ya, November apa Desember ya? Yang Jogja ada Audax 100 kilo ya? sama 600. 600. Gue ikut yang 100 pakai ini. Gitu. Bukannya nggak mau pakai sepeda road bike sih, pengen. Iya. Maksudnya adanya ini ya udah pakai yang ada aja. Tapi gue lihat di instastory-nya dia tuh serius banget gitu. Serius banget kayak gini. Lu sepeda berapa kali seminggu? 6. Kan ada 7 hari ya? Iya. Iya, Restnya hari Minggu aja. Biasanya hari Minggu. Hari Minggu. Naik ini kan pasti. Kayak gini, iya. Sesuka itu loh sepeda. Sama gue, Iya. sama fixnya apa gimana ya? Banyak masalah mungkin ya. Ya, benar. Tiap pagi sepedahan dulu gitu. Tapi emang suka sih pada akhirnya ternyata ya. Iya Itu sih. makanya tadi bertahap si nge-upgrade si sepedanya, tapi nggak ada yang di-upgrade yang fancy gitu. Oh nggak ada, yang paling fancy menurut gue si ini nih, Cyclopom. Komputer speedometer itu. Tadinya gue pakai Cat Eye, itu pun dari adik ipar gue, dia ganti Garmin, terus kesini deh gue pakai supaya tahu kecepatannya kan, berapa sih sebenarnya average speednya buat ngebaca itu. Lama-lama temen gue ada Dito, Mas nih gue ada, lo pakai aja tuh, nggak ada, udah lo pakai aja biar lebih tahu kayak gimana, karena gue suka sok-sokan, jadi pagi-pagi tuh narikin anak-anak peloton, tapi fix gear semua. Oh iya. Jadi kan tadinya sendirian, terus gue sama Dito customernya 2, ketemuan di 2, besokan pagi janjian, akhirnya nambah teman-temannya nambah gitu. Fix Akhirnya gear semua? fix gear pagi-pagi gitu. Bentukannya begini. Maksudnya Macem-macem. emang buat kenceng gitu. Emang Ini iya. kayak nyeruduk kayak Ada sih yang lebih nyeruduk lagi daripada Oh, ini iya? sepedanya ya. Tapi sebenarnya buat senang-senang aja sih, kayak gue bilang ya udah kita olahraga bareng pagi-pagi, ya dapat bonus sehat dan berteman, ya alhamdulillah. Senang-senang lu 6 kali ya? Iya, karena tiap hari beda-beda tuh anak-anaknya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Terus gue kadang sempat dimarahin sih kayak sama Onik, terus sama ada beberapa teman juga, lu harus ada rest day lagi. Oh iya, jadi misalnya 2 hari sepeda, sehari rest, 2 hari sepeda, sehari rest gitu kan. Gue pernah nyoba, tapi gue nggak ngapa-ngapain gini, jam 4 udah body clock-nya udah keburu bangun pagi kan. Ya udah akhirnya gue sepedahan. Ada nggak ada temen ya gue sepedahan aja. Wah, lu nggak mau berobat ke mantri, bro? Kalau ada mungkin boleh kan. Tapi lu ke velodrome juga kan? Iya, alhamdulillah dapat kesempatan waktu itu masuk ke velodrome pertama karena Panji waktu itu cyclist portrait. Dia punya acara memecahkan rekor muri. Iya. Terus ada beberapa tempat ya di Bintaro, Senayan, sama velodrome. Gue harus ke velodrome karena gue dulu pernah masuk situ, cuman nggak pernah kepikiran
bisa punya kesempatan mencoba lintasan itu kan. Pertama Panji itu cuma foto-foto doang, terus habis itu gue sama Radi approach pengelola velodrome gitu. Akhirnya dikasih, ya udah boleh, tapi dikasih tahu rulesnya banyak banget. Oh iya. Rulesnya banyak. Selain harus bayar sewa, terus harus ada coachnya juga. Terus kemudian kayak panjang crank diukur, terus Oh wow. ban yang digunakan, tekanan angin segala macam. Jadi pada waktu itu akhirnya udah deh kita patungan untuk 1 kali sesi latihan waktu itu. Alhamdulillah ketemunya sama Coach Dadang. Coach Dadang kita pengenalan, dikasih sedikit teori, dikasih tahu basic-basicnya seperti apa, sampai akhirnya mencoba lintasan itu. Gue begitu masuk kan si treknya 45 derajat ya, anjing ini kayaknya kita nggak bisa deh sampai ke Miring banget. miring itu. Iyalah, terus dia kan di jalanan bawahnya tuh ada putih, biru, baru kayu kan. Kayu tuh ada garisnya lagi tuh, hitam, merah, biru gitu. Wah, kayaknya kita nggak bakal nyampe deh ke kayu. Gua takut ketinggian sih sejujurnya. Tapi apa yang lu rasain pertama kali lu Nagih nagih segitu segitunya. Sekarang udah berapa kali kemarin? Baru pertama kali dan harusnya yang kedua itu di bulan Januari ini. Cuman karena perpanjangan PSBB otomatis velodrome juga ditutup gitu. Terus tadinya mau setelah tanggal 25 Januari, cuman karena gue ke Jogja sama anak-anak berkah untuk ikut Audax lagi, akhirnya di awal Februari insya Allah. Lalu lu mau ikut Audax lagi berapa kilo? Ada yang 200, tapi gue kayaknya nggak ikut deh. Nggak ikut? Kayaknya kurang bijak kalau gue naik si ini fix gear ini. Jadi gue nyetirin mereka aja naik HS ke sana. Oh. Sama kita berangkat tuh ada berapa orang ya? Sekitar 15 orang gitu termasuk kru. Yang ikut Audax itu ada Omar, Kevin, Iga, Mas Ardi. Insya Allah ada Bayu juga, Berita Angkasa, ada siapa lagi yang ikut Audax? Itu bebas kan sepedanya? Apa aja? Bebas sih. Yang pasti sih harus lengkap. Maksudnya ada rem, terus kemudian bawa spare part cadangan kayak ban dalam, tools, essential tools kayak gitu mereka harus bawa. Nah karena Audax, akhirnya gue baru berkesempatan lagi nanti awal Februari insya Allah ke velodrome. Mungkin mau ikut? Enggak, I'm good, thank you. Tapi ini kan emang buat peruntukannya kayak velodrome itu, bro. Iya, sebenarnya si track bike itu ya seperti namanya ada track bike, road bike. Ya peruntuk habitatnya lah. Habitatnya harusnya ada di dalam track velodrome. Karena ini kan nggak ada remnya, bro. Iya, sebetulnya tidak ada rem. Jadi kalau misalnya di velodrome rem semua kita copot gitu karena gue pakai sepeda ini di jalanan. Rasanya lebih bijak kalau misalnya pakai rem. Walaupun banyak teman-teman bilang fix gear tuh nggak pakai rem, tapi kalau gue lebih concern sama safety-nya gue sendiri sih. Gue takutnya gue bisa mencelakai orang lain juga kalau gue nggak mikirin faktor safety-nya itu. Iya, ini kenceng banget loh, bro, ini sepeda. Harusnya ya. Lah emang kenceng, bang. Iya sih mungkin. Lu pernah apa nih ya? Ya mungkin orang-orang beda-beda, makanya ada yang suka fiksi, ada yang suka road bike, ada yang suka 26 kayak gitu kan. Berarti kan lu sukanya di fiksi ini ya kan. Iya, betul. Lu berarti kan kalau lu go west tuh lu bareng anak-anak road bike kebanyakan karena speed lu tuh emang mumpuni di situ kan. Iya. Tapi kalau misalnya pas pagi sepedaan sih gue tidak bersama teman-teman. Pernah gue beberapa kali sama teman-teman road bike, senang banget sih. Maksudnya enak bisa keep up sama speednya mereka mungkin karena peloton kan. Jadi dan gue berada di posisi tengah-tengah gitu, ketolong angin. Oh iya. Jadi senang. Nah tapi takut gue nyusahin orang ya akhirnya gue jalan bareng sama teman-teman yang sama-sama fix gear. Iya, tapi jarang loh, bro. Ini gue lihat apalagi merek ini nih. Dolan. Iya. Iya, diberi nama dari si Terry Dolan tuh, atlet sepeda juga kan. Itu sebenarnya banyak sih waktu itu di Rocket kan yang jualan si. Iya dulu di Rocket banyak. Sekarang tuh ada, gue sempat ngeliat Dolan selain ada Prekursa, Track Champion, tipe-tipenya ada DF3 kalau nggak salah, itu Bang Ahmad Syaroni punya. Oh iya. Warnanya kalau nggak salah kuning. Oh cakep. Iya, gue wah ini boleh juga nih beliau nih. Dia pakai itu bisa dibilang top
of the line Dolan kali ya. Karena sekarang Dolan tuh ada DF4 Oke. gitu. Ini jenisnya Dolan apa? Dulu kalau nggak salah track champion, tapi sebelum ini 2008 atau 2009 ya. Alloy. Apakah outfitnya harus begini untuk track itu? Tergantung kebutuhan mungkin ya. Kayak waktu itu pas awal-awal gue misalnya setahun yang lalu gitu, gue bersepeda masih pakai celana pendek biasa kayak lo gitu, pakai t-shirt, malah gue pakai jaket. Serius? Pakai windbreaker. Oh iya. Karena niatnya waktu itu supaya berkeringat, mengurangi bobot tubuh. Iya benar. Terus masih pakai Vans gitu tuh klip. Jadi pas nyampe ke cyclo waktu itu anak-anak baru pada beres peletonan, gue diliatin gitu. Ini orang nggak bener sepedaan pakai baju kayak gitu. Iya, biarin aja. Iya. Terus sampai akhirnya mulai lepas windbreaker, pakai t-shirt, gue pakai bib short tapi yang B plus tuh nggak ada strapnya di dalam. Terus mulai pakai jersey. Terus akhirnya sempat dibilang Onyx sih yang kayak lu pasti akan datang waktunya pakai jersey dan bib katanya. Akan bib pada waktunya. Iya. Enggak. Ternyata kejadian. Iya, kejadian. Gitu. Nah, terus mulai itu maksudnya menelan ludah sendiri akhirnya pakai outfit kayak gini. Cuman setelah dipelajarin menurut gue ya karena gue bukan bersepeda bukan untuk commuting, bukan untuk dari rumah berangkat kerja dan seterusnya gitu kan. Karena memang yaudah gue berniat untuk berolahraga dan akhirnya gue pelajarin lagi lo mesti pakai gear yang proper gitu. Salah satunya si bib, jersey, cleat shoes gitu misalnya, supaya transfer powernya lebih optimal kayak gitu-gitu ya. Akhirnya proses sih bertahap gitu, gak tiba-tiba langsung jreng gitu. Jadi outfit lu banyak dong kalau 6 kali seminggu? Kebetulan saya enggak. Jadi saya belinya yang polos-polos aja, Pak. Mahal nggak sih? Sejujurnya sejujurnya kalau misalnya ngikutin perkembangan zaman dan tren, mahal. Sejujurnya apalagi sekarang dengan banyaknya pilihan brand baik lokal maupun internasional gitu. Road bike lagi naik, itu yang bikin mahal juga. Karena nggak ada bedanya antara yang track sama yang road. Outfitnya mah sama-sama aja. Iya. Gitu. Bikin aero kan, terus enak di badan juga. Di badan. Harga berapa sih bro? Kalau misalnya gue lihat yang di Instagram yang banyak yang sering berkeliaran di Insta Story kita ya gitu ya. Iya. Brandnya kan ada Pas Normal Studio, ada Rafa, ada Maaf ya kan. Itu lumayan buat gue pribadi sebenarnya. Mungkin gue bukan target marketnya dia aja. Gitu. Karena buat gue harganya jawabannya. Iya, karena buat gue harganya cukup lumayan lah. Buat gue lumayan mahal. Lumayan mahal buat gue juga. Iya kan? Bener nggak sih itu seharga kayak atasannya doang 2 juta gitu? Bener. Oh bener, wow. Second kan? Iya. Second kan? Iya, second. Baru aja udah tahu. Iya, baru udah tahu. Karena temen gue tuh beli yang second bro, yang udah agak bolong dibeli-beli juga. Karena pada akhirnya sebenarnya lebih, kalau buat gue pribadi lebih ke fungsi sebenarnya. Jadi ini kan polos, jadi enak. Iya. Kalau di foto di Kuningan, flyover Kuningan tuh ya udah, emang bajunya ini. Tapi beda nggak sih bro? Emang pakai yang harga nggak bohong kali ya? Harga nggak bohong. Gue pernah nyobain. Ya kan? Gue dikasih sama temen gue core jersey-nya Rafa bekas dia turun size dari S ke XS, akhirnya yang S dikasih ke gue. Gue pakai anjing ternyata beda ya. Iya kan? Terus gue nyobain bibnya Pedla. Bangke, ternyata memang segitu harganya. Ada harga, ada rupa. Iya, makanya orang bela-bela sampai beli second kan berarti memang ada sebabnya. Iya, secara material, terus cutting mungkin gitu. Jadi memang bener sih, nggak bohong kan. Tapi hidup adalah pilihan. Iya, hidup adalah pilihan. Jadi saya pakai yang murah aja. Ya, semua tergantung saldo masing-masing sih. Bener, jangan dipaksain. Yang penting goesnya. Sebenarnya kalau pakai kaos aja, kalau gue nyaman pakai kaos nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Nggak ada yang nyalain juga kan? Nggak ada juga. Nggak ada yang nyinyir juga. Paling kan kayak misalnya bahan katun gini sama bahan kayak Nike apa sih dry fit gitu jenis bahannya gitu. Mungkin lebih nyaman pakai si dry fit itu karena keringat dan cepat evaporate kan. Itu paling kayak gitu-gitu doang. Toh gue juga sama teman-teman gue nih
Instagramnya Drama Cycling Boys. Oh wow, Itu- ini Instagramnya ya kalau sini. Drama Cycling Boys. Kenapa namanya drama cycling? Nah, Drama Cycling Boys sebenarnya bukan ngebahas masalah pergosipan di dunia atau skena persepedahan. Tapi karena kita sering ada drama tiap pagi. Jadi pas mau janjian sepedahan, ada aja pedal ketinggalan, Oh, helm ketinggalan. iya. Terus Itu pasti ada. Strava lupa nyalain. Terus apalagi ya kayak ban kempes. Itu drama-drama sehari-hari menurut kita-kita. Tapi drama masih wajar sih. Drama wajar, Iya, iya. alhamdulillah wajar gitu. Terus ada yang kesiangan, itu menurut kita drama. Jadi di grup gitu misalnya, besok pagi go nggak? Oke go. Ini yang paling pertama nanya nih ya. Misalnya lu gitu nanya go, bisa lu yang nggak nongol? Oh iya. Anjing gua kesiangan gitu. Nah itu sering kali terjadi. Tapi biasa kan gitu. Biasa, tapi maksudnya itu drama sehari-hari dalam kita bersepeda. Jadi itu sebenarnya Oh gara-gara iya, itu. iya, iya. Tapi kalau CC gini ada nggak sih? Apa cycling club gitu? Iya, Kayaknya cycling club. banyak deh. Banyak ya? Banyak. Gue liat road bike memang banyak. lagi Baik sekarang. banyak kan, kayak ada ban, skippy, Iya, kegulung, iya. free ride Iya. gitu, banyak lah, sambar geledek apa segala macam banyak gitu. Tapi kalau fixed gear, Yang drama cycling ini fix gear doang atau? kebetulan iya, Oh kebetulan. kebetulan iya, Heeh. tanpa disengaja. Gitu maksudnya. Awalnya gua, Randi sama Nara, mereka kakak beradik. Nah, bikin drama Cycling Boys gara-gara ada aja nih tiap hari. Jadi hari ini lo kesiangan, besok bisa geser ke gua tuh. Gua kayaknya udah siap semua, jam tangan ketinggalan. Kayak gitu-gitu, Pak. Parah. Terus akhirnya bikin itu. Terus karena kita juga suka musik, jadi bikin kolektif kayak DJ set gitu yang Oh gue pernah lihat deh lu. pernah ya? Iya, gue pernah posting di Instastory iya, gue. iya. Waktu itu gignya di Melotronic, Iya, Melotronic iya. Arteri Pondok Indah. Gua, Nara sama Randi main bertiga DJ set buat menghibur orang-orang yang habis bersepeda dan mau test drive electric vehicle-nya Melotronic pada waktu itu. Ada berapa anggota tuh di drama? Yang sering sepedaan bareng, Iya. berapa ya? Ada 10 mungkin ada kayaknya. Campuran dari misalnya fix apa nggak apa-apa nggak masalah. Nggak masalah sih. Sebenarnya juga itu buat siapapun. Nah akhirnya tadinya nggak ada grup WhatsApp gitu. Kita bikin grup WhatsApp waktu itu gara-gara mau koordinasi untuk latihan di velodrome. Oh. Salah satunya di situ ada Ernest juga. Ernest waktu itu mau ikutan, cuman waktu itu berhalangan. Terus akhirnya cuman waktu itu gue berdelapan yang akhirnya schedule-nya bisa pas gitu latihan di situ. Kalau ada yang mau gabung boleh. Boleh, kalau ada yang mau gabung boleh. Tapi harus fix. Iya, karena di velodrome peraturannya seperti itu. Tapi kalau misalnya hari-hari pagi gitu, pagi mau sepedaan bareng mah nggak aja sih, nggak apa-apa. Kalau fix yang gua lihat wow gitu culture banget tuh kan NJS ya. NJS. Kenapa Anda tidak ke situ? Balik lagi Pak. Apa? Ini. Antara si mau dan si mampu ini tidak beriringan gitu. Di waktu saat ini ya. Cuman pada Tapi mau jujur. mau, kalau ditanya mau, Oh, mau, iya, iya, mau iya, banget. iya. Gue pengen banget punya Eddy Merck gitu. Oh, iya, misalnya, Eddy memang, Merck, iya. memang track bike-nya Ya, gitu. wow lah kalau udah Wow, nomor. iya. Specialized yang Specialized. alis apa gitu. Nah, gue tuh pengen banget punya. Oh, gitu. Pengen, jadi kalau misalnya tanya pengen mah, semuanya pengen. Tapi lu hebat ya, lu gunain apa yang ada nih. Ini gue suka banget. Iya, karena sebenarnya bukan masalah ada sepedanya atau enggak kalau menurut gue. Sama kayak misalnya gue mau berangkat touring. Bukan masalah lu ada motor apa enggak, lu mau apa enggak. Motor mah bisa ada-ada aja, sama kayak bersepeda. Gitu sebenarnya lu bukan masalah gue nggak ada sepeda nih, bukan masalah itu. Lu mau apa enggak? Kalau misalnya mau, pasti ada jalan. Iya benar. Ada sepeda anak-anak boleh dipakai, Oh, iya, dipinjem, benar. asal lo mau gitu. Kan sebenarnya tinggal niatnya kan. Iya iya. Kalau ditanya mau upgrade, ganti, pengen apa enggak? Ya pengen. Iya, pengen. Cuman mungkin belum waktunya. Iya benar. Iya benar. Iya kan? Iya. Katanya pengen gue dolan DF4. Oh iya. Susah tapi kan. Iya di benar. sana. Bijaksana sekali ya. Ada pesan-pesan nggak buat kan fiksi itu semua naik ya sepeda sekarang termasuk fiksi. Gue mau orang-orang di sana tuh ada sepeda jenis ini cobain. Karena yang nonton channel ini tuh kebanyakan yang baru mulai sepeda. Oke. Baru mulai sailing kebanyakan juga ya kan. Ini cobain nih. Orang pada takut udah nggak ada remnya udah pada takut. Iya sih, awalnya juga gue takut kok gitu maksudnya.
Cuman memang apa ya yang mungkin perlu diingat bahwa sebenarnya ini track bike, sepeda yang harusnya digunakan di dalam lintasan Iya. gitu. Terus kalau misalnya memang mau coba, pastikan ada remnya sih. Ada remnya dan Kayak selalu lu di ingat, depan ya, nih gue pakai rem depan. Jadi kalau misalnya muter di Dalcott aman buat gue dan mudah-mudahan buat orang-orang di sekitar gue juga gitu. Karena busway kadang main belok motor, Oh iya, motor. itu ngeri. Parah. Belum kalau tadi kayak gue cerita tuh sering diteriakin orang Iya. gitu-gitu. Jadi jaga-jaga aja sih. Nah terus selain rem, mesti diingat juga bahwa si fixed gear ini dia nggak bisa posting, nggak bisa rest kakinya. Iya. Jadi ya udah muter aja Muter aja terus. terus. Jadi kalau nggak lo goes maju, kalau goes ke belakang ya mundur sepedanya iya. gitu. Atau ngerem skid. Iya. Jadi mesti diingat itu. Tapi kalau mau coba, baiknya coba di jalanan yang sepi atau kosong kali ya. Sama Asiknya apa sih fiksi? Asiknya? asiknya apa ya? Kalau ditanya asiknya, Iya. kalau buat gue sendiri asiknya ya si kaki gue nggak dikasih istirahat aja, ya udah jalan aja terus, ya dulu maju aja terus gitu. Itu asiknya itu. Asiknya ya. Karena Berarti lu kalau pakai sepeda biasa malah ini aneh gitu ya? iya kayak anjir abis istirahat terus mulai lagi, terus itu sih gue masalah shifting itu mungkin mesti Oh, belajar iya, gitu iya, kan. Karena iya. kayak teman-teman banyak yang udah mahir di road bike gitu, lu ganti dong, udah tiap hari udah hafal rute misalnya kayak gitu, lu ganti road bike dong. Iya deh, ntar gitu. Gue nggak bisa tuh nyobain pindahin gigi yang tepat, ya mungkin butuh waktu buat belajar. Sama aja kayak teman-teman kayak tadi lo bilang, misalnya mau nyobain fixed gear, ya pasti ada waktu buat belajar atau adaptasi lah gitu. Gue takut kepengen sih kalau road bike itu udah habis nyobain terus dapat enaknya, aduh ini bahaya. Jadi ya udah, Jajannya. Iya jajan. Iya. Teman-teman saya gitu pak. Itu nggak murah soalnya juga. Iya, nggak mahal. Iya nggak mahal. Nggak mahal kalau ada duitnya. Iya benar. Harga nggak masalah, yang penting murah. Bukan, harga nggak masalah. Yang masalah duit siapa? Iya. Yang masalah duit siapa? Iya. Gitu. Udah ada pesan-pesan lagi? Apa ya? Pesan-pesan paling penting sih sebenarnya kalau misalnya mau bersepeda aja. Bersepeda aja maksudnya lu nggak usah mikirin apa kata orang kalau menurut gua. Kalau misalnya lu udah niat bersepeda dengan sepeda apa yang ada, nggak perlu takut diceng-cengin sih. Mulai aja dulu sepeda. Apapun sepedanya. Apapun sepedanya, mau itu sepeda lipat, fixed gear, road bike, terus MTB, 26 kan banyak Banyak tuh banget. jenisnya. Dan banyak yang mungkin sepeda bekas orang tuanya, bekas kakaknya di rumah itu bisa kok diservis, diperbaikin dan bisa Bagusin digoes lagi. Iya. Iya. Orang gue sering diomelin sama, bukan diomelin sih, diketawain sama Bolang mekaniknya Berkajaya kayak pas diservis, "Pak, gila nih BB lu seret kok lu masih bisa jalan sih." Ya gue yang penting gue goes kagak berhenti, dia masih bisa jalan ya gue goes aja terus. Dia sampai ketawa. Akhirnya diservis sama dia, berubah, dikasih grease lagi, lebih loncer dan gak berisik. Wah ini baru enak nih, gue bilang. Ya lu kenapa nggak ngomong? Ya gue nggak tahu, gue bilang yang penting gue masih gelinding ya udah bodo Iya, amat. emang. Gitu. Terus jadi ya nggak usah khawatir itu buat yang mau awal bersepeda ya. Jadi apapun sepedanya cuek aja, jangan pikirin kata orang. Sama buat yang sering bersepeda di jalan pagi, siang, sore gitu, kadang kita udah hati-hati, pengguna jalan yang lain kurang berhati-hati misalnya. Iya, benar. Jadi ya kita tetap jaga diri baik-baik. Kita bisa kontrol diri kita, tapi Iya. kita bisa kontrol orang lain kan. Gitu. Itu sih paling penting kayaknya. Sama persiapan sih sebenarnya. Persiapan apa? Pemanasan tuh paling penting. Gue dulu nggak pernah pemanasan. Nah, itu gimana? Jadi ada urat ketarik, pegel segala macam. Jadi Pemanasan di YouTube sebenarnya bisa dilihat sih banyak. Lu mungkin bisa bikin video pemanasan. Oh iya benar. Cocok tuh kayaknya. Cocok ya. Jadi itu basic sebenarnya, kayak pemanasan, habis itu pendinginan gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya itu juga diliatin kalau pas lagi nonton YouTube gitu, itu juga penting. Ya mah outfitnya juga apa aja lah, kemarin ada yang bilang. Iya, outfit mah apa aja sih Gue kalau dicengin, gue pakai Sally, pakai jersey MTB, masa dicengin? Bodo amat tuh. Nggak apa-apa. Lu mau nyamannya kayak apa juga? Iya, yang paling penting kenyamanan kita dulu sih. Iya. Iya, paling penting itu. Bertahap lah. Ya kan sepeda buat elu. Kan Iya, lu kayu bener. buat elu. Bener. Iya kan? Bener sih. Tapi jangan nggak pakai baju juga ya. Jangan. Jangan. Ntar kebiasaan loh. Ya, ntar kebiasaan. Jangan. Bahaya. Nggak boleh itu. Iya, kebiasaan dingin enak. juga, dingin Iya. juga. Dingin. Buat yang lain, gue tau lu nyaman. Iya. Cuman buat yang lain nggak enak Iya. liatnya. Kalau badannya bagus mungkin nggak Oh apa-apa. iya. Iya kan? Iya. Kalau ya ini ngapain sih gitu, jangan. Nah, ntar takut masuk angin. Iya. Atau apalagi calon masuk mertuanya lewat. Nah, iya, Wah, benar. ini pacar anak gua nih, nggak pakai baju, jangan. Jangan. Nggak baik. Jangan ya. Nggak baik.
Emang payah ini sepedanya. Iya, nggak payah. Nggak payah ya? Nggak payah. Maksudnya nggak terkenal. Oh nggak iya. trendy. Nggak yang Nggak ya? wow gitu. Iya. Kan kayak Specialized, terus ID Morph, Eddie kan Moore. banyak tuh. Iya benar. Cinelli, Mes. Mes, iya banyak kan. Iya, mahal semua itu. Ini bukan solan, ini Dolan ya. Dolan. Terry Dolan. Terus Dewa juga pengen tahu, gue pengen tahu juga Dolan tuh kayak apa sih brandnya, coba lu tanya-tanyain deh kayak gitu juga. Oh iya juga, ini kan gue malah suka ini nggak yang orang langsung tahu gitu loh. Iya. Menurut gua. Iya, mungkin sering dicengin juga kok kayak apaan tuh sepeda mereka Dolan main katanya gitu. Ya nggak apa-apa, emang kebetulan Oh, iya. buat main juga kan. Gak apa-apa. Ini udah tinggal Dulan, bukan Dolan lagi. Nah ini harusnya tuh kayaknya dulu catnya hitam, terus sama temen gue yang pemilik pertamanya di repaint, terus dekalnya di luar, gitu ya, begitulah. Nggak apa-apa sih bro, yang penting goesnya. Iya, yang penting bisa digoes. Lu mau goes lagi ya? Ini lari, banyak masalah. Kalau anak-anak bilang, wah nih orang banyak Iya, masalah nih. iya. Gitu. Iya. Padahal enggak sih, ngisi Enggak. waktu luang aja. Iya, waktu luang Anda banyak berarti ya? Alhamdulillah. Kebetulan memang bidang pekerjaannya jalan-jalan sama main. Oh wow, enak sekali ya. Iya kan? Kayak bapak kan enak. Iya. Nanya-nanya orang Nanya gitu orang. kan, duit masuk terus. Ngeditnya nggak enak. Lama Bapak banget kan ngeditnya. ada rekan-rekan tim Iya, ini sejawat. nggak mau bantuin nih. Iya. Ya, udah gitu aja dari gua Igi. Makasih banget bro udah datang ke sini. Sama-sama Pak Igi. Udah mau Makasih ngasih banyak udah informasi diundang. ke omom di rumah. Berbagi racun juga ya Iya. tentang fixed gear ini. Tentang fixed gear. Ingat, sehat itu pilihan, gaya itu keharusan. Kebalik, nggak apa-apa. Gaya berkendara. Ini gini ya? Iya.